di Properti Academy pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Raihan, di sini saya akan menjadi MC pada sesi malam hari ini. Dan tentunya di sini pasti ada beberapa teman-teman gitu yang belum mengetahui apa itu Properti Academy dari Pinhome gitu kan. Jadi Properti Academy adalah sebuah inisiatif dari Pinhome bagi teman-teman yang pengen belajar langsung nih mengenai dunia properti. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kepoin lebih lanjut gitu tentang dunia properti dan seisinya, Properti Academy hadir untuk menjawab keresahan itu. Jadi kenapa sih kita harus mengetahui tentang dunia properti gitu kan? Apa pentingnya gitu, urgensinya apa? Nah, karena menurut data survei yang pernah dilakukan oleh tim Properti Academy, hanya 18% calon pembeli properti yang memiliki seluruh pengetahuan yang cukup sebelum ia memutuskan untuk memilih properti dan membeli properti tersebut. Nah, padahal ini kan sebuah isu yang cukup besar ya, apalagi nilai pembelian properti itu harganya bisa mencapai ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Dan ini komitmennya apalagi kalau misalnya teman-teman mengajukan skema cicilan gitu, bisa mencapai 20 tahun. Nah, maka dari itu, sebelum teman-teman bisa terjun langsung gitu untuk membeli properti atau transaksi properti, bisa banget nih untuk belajar terlebih dahulu melalui Properti Academy. Nah, sebelumnya juga, Property Academy, membuka membership nih, pendaftaran membership. Jadi setelah nanti teman-teman mendaftar di website Pinhome, nanti teman-teman akan di-invite ke grup komunitas di WhatsApp dan Telegram. Dan lewat grup itu akan ada banyak informasi-informasi menarik seperti akses eksklusif untuk konsultasi dengan para property expert dari Pinhome, dan teman-teman juga dapat mendapatkan early access terkait informasi promosi dengan para partner yang bekerja sama dengan Pinhome, dan juga teman-teman bisa ikut berbagai kelas edukasi yang disediakan oleh Pinhome melalui media Property Academy seperti pada malam hari ini. Dan satu lagi teman-teman juga bisa dapat koneksi gitu, memperluas koneksi dengan sesama penggiat properti untuk saling berbagi pengalaman. Nah, seru banget kan, jadi dapat kenalan juga dan dapat ilmu juga. Nah, selain itu, Pinhome juga punya aplikasi yang tersedia di App Store dan Google Play Store nih. Jadi teman-teman bisa langsung buka HP-nya dan langsung search Pinhome melalui App Store atau Google Play Store dan langsung download. Karena di dalam aplikasi tersebut banyak banget fitur-fitur menarik bagi teman-teman yang di sini yang nyari info seputar hunian dan seisinya gitu. Karena di sana juga ada beberapa preferensi-preferensi yang bisa diatur nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membeli hunian gitu, membeli rumah atau apartemen, bisa banget langsung masukin preferensi sesuai dengan preferensi teman-teman gitu, mulai dari budget, lokasi, opsi pembayaran, dan berbagai preferensi lainnya. Dan di situ kita juga punya jasa namanya Pinhome Home Service. Jadi di situ kalau misalnya teman-teman lagi membutuhkan jasa pembersihan rumah, jasa massage, cuci AC, disinfektan, pokoknya segala macam tentang kebersihan rumah boleh banget langsung cek di Pinhome Home Service di aplikasi Pinhome. Nah, menarik banget kan? Jadi langsung download ya aplikasi Pinhome di Google Play Store maupun di App Store. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai sesi webinar pada malam hari ini, dan tentunya akan sangat spesial karena kita kedatangan oleh salah satu brand e-commerce dari Indonesia nih, yaitu Blibli. Nah, tema untuk webinar pada malam hari ini adalah anak muda bangga produk lokal. Jadi Blibli Travel di sini akan berkol Blibli Blibli Blib maaf, Blibli Galeri Indonesia di sini akan berkolaborasi dengan Pinhome untuk membahas tentang produk-produk lokal yang dijual di Blibli. Menarik banget kan? Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, aku ingin mengundang Mas Angger selaku pihak dari Blibli Galeri Indonesia untuk bisa langsung memaparkan materi seputar tema pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum itu aku juga mengundang teman-teman nih di sini untuk kalau misalnya teman-teman mau mau mengajukan pertanyaan gitu ke Mas Angger, boleh banget langsung uh, masukin pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, karena kita kebetulan juga lagi ada Blibli juga lagi ngasih diskon nih, diskon voucher sebesar 50 sebesar 25% untuk dengan maksimal 50.000 kepada 50 pendaftar pertama. Nah, menarik banget kan? Maka dari itu kita langsung simak aja ya pemaparan materi dari Mas Angger. Halo Mas Angger. Halo Mas Rehan, sore. Oke, mungkin saya bisa langsung share Boleh, materinya boleh. ya. Oke. Iya.
Halo teman-teman Pinhome, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Angger Alfi. Saya sebagai SME Sales Channels di Blibli.com. Jadi kalau teman-teman mungkin penasaran Blibli.com itu seperti apa sih? Lalu tadi Mas Rehan juga udah sempat di awal ngomong bahwa kali ini tema kita cukup menarik nih. Kita akan ngomongin bagaimana anak muda dan local brand yang ada di Indonesia. Karena itu kalau dari Blibli.com, kalau kita ngomongin local brand, maka yang akan ditunjuk biasanya adalah kategori Galeri Indonesia. Galeri Indonesia itu seperti apa, kemudian Galeri Indonesia itu kiprahnya bagaimana aja, bagaimana sih gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng-bareng, kita akan lebih banyak tahu tentang Blibli.com dan Galeri Indonesia. Mulai, next. Nah, nanti kita akan ngomong banyak tentang Blibli.com. Mungkin kita akan ngomong perkenalan dulu tentang Blibli.com. Tadi mungkin Mas Rehan udah sebutin bahwa kita adalah salah satu e-commerce yang ada di Indonesia dan sampai sekarang kita masih 100% punya orang Indonesia. Next. Nah, Blibli.com itu adalah e-commerce dengan konsep mall online. Jadi kalau teman-teman sering main ke mall gitu kan, pasti tahu dong, mall itu kan kadang nggak cuma satu level aja, ada beberapa level. Begitu juga di Blibli.com. Kalau di Blibli.com, setiap level itu menggambarkan kategori yang ada. Misalkan nih di Blibli.com, saya mau beli laptop nih, ada kategorinya nggak? Atau ada levelnya nggak? Ada, nanti ada kategori yang namanya computer and laptop. Kalau saya mau beli handphone, ada nggak? Nanti ada lagi kategori khusus handphone, namanya handphone and tablet. Begitu juga kalau teman-teman mau beli produk-produk lokal atau produk-produk UMKM yang ada di Indonesia, nanti ada yang namanya kategori Galeri Indonesia. Nah, secara keseluruhan di Blibli.com kita punya 60 juta pelanggan rutin, kita juga punya 160 juta traffic bulanan, dan ada 68.000 brand yang bergabung dengan kita, baik brand lokal maupun brand internasional, dan kita akan terus bekerja sama dengan brand-brand baru yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga ada 20 gudang distribusi yang tersebar luas di Indonesia. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah pernah belajar di Blibli tahu dong kalau Blibli ini ada kita kasih 2 jam sampai gitu. Kita ada campaign 2 jam sampai karena kita udah punya gudang-gudang yang memang tersebar dari Sumatera sampai nanti ke Sulawesi. Seperti itu. Kemudian kita juga punya solusi omnichannel yang komprehensif. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi jalan nih terus kayak aduh harus beli sesuatu nih gitu tapi saya mau ambil sekarang gitu kan, kalau nunggu instan atau same day mungkin agak lama, bisa nggak sih? Bisa, Blibli juga punya omnichannel seperti itu. Next. Nah, ini bagaimana sih Blibli mendukung UMKM atau produk lokal di Indonesia sejak tahun 2014. Kita ada beberapa kegiatan, baik secara online maupun secara offline. Kalau secara online tentu kita bikin satu kategori khusus, namanya kategori Galeri Indonesia. Di sini kita memberikan exposure lebih ke brand-brand lokal yang ada di Indonesia untuk mereka bisa berkembang nih untuk memperluas jaringan pasar mereka juga. Selain itu, kita juga ada pusat edukasi seller, kita ada Blibli University, karena kalau kita ngomong teman-teman UMKM itu apa sih gitu, susah nggak sih kalau masuk pasar e-commerce gitu? Oh susah banget seperti itu, karena oleh karena itu kita juga memberikan mereka pelatihan-pelatihan khusus memang untuk mereka yang masih UMKM atau masih awam dengan hal-hal seperti ini. Selain itu, secara offline kita juga ada beberapa kegiatan kita, salah satunya adalah Blibli Big Start Indonesia. Blibli Big Start adalah kompetisi wirausaha untuk teman-teman lokal planner gitu. Kita udah punya beberapa edisi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sebenarnya tahun kemarin kita juga ada, tapi karena pandemi kita mengadakan itu secara virtual. Kemudian kita juga ada kolaborasi eksternal. Kolaborasi kita tidak hanya dengan pemerintah, misalkan kementerian atau badan hukum lainnya. Kita juga berkolaborasi dengan pihak swasta seperti perbankan, komunitas, universitas, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sadar bahwa teman-teman UMKM, apalagi yang ada di Indonesia, mungkin kebanyakan masih belum melek dengan teknologi. Oleh karena itu, kita juga ada pendampingan UMKM, sehingga teman-teman UMKM ini mereka bisa lebih percaya diri gitu, karena ada yang mendampingi mereka selama ini. Next. Oke, boleh di next.
Nah, salah satu award yang kita terima pada tahun 2018 dari Bank Indonesia adalah sebagai kategori penyelenggara platform digital teraktif dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pemanfaatan platform perdagangan berbasis elektronik. Jadi pada tahun 2018, Blibli ini mendapat satu kesempatan yang luar biasa, yaitu mendapat award dari Bank Indonesia. Next. Nah, ini tadi saya sempat jelasin di awal tadi kalau kita itu kayak e-commerce kita itu kayak mall online gitu. Kita ada level-levelnya, ada kategori belanjanya. Ini adalah kategori-kategori belanja yang ada di blibli.com, dan untuk produk-produk lokal masuk di kategori Galeri Indonesia. Next. Nah, profil customer kita, jadi kalau misalkan kita selalu ngomong nih ke lokalpreneur kita, waktu mereka mau gabung sama Blibli, pasti kita akan bilang ke mereka, Bapak Ibu ini loh profil customer kita, jadi nanti produknya Bapak Ibu bisa nyesuaiin nih, meskipun kalau misalkan produknya nggak terlalu sesuai, bisa nggak sih? Oh, bisa Bu, karena nanti kita juga bisa bantu memarketingkan sesuai dengan profil customer kita dan lain sebagainya. Next. Nah, ini kita kalau di blibli.com, kita juga ada campaign 100% produk original, jadi produk-produk yang dijual di blibli.com ada produk original. Kalau kita ngomong produk UMKM, hampir 100% kita akan sadar bahwa karena itu produsen, pasti itu adalah original. Misalkan nih, teman-teman belanja di blibli.com terus ngerasa, produk saya kok kelihatannya nggak original gitu, bisa nggak sih gitu diretur? Bisa, karena di blibli.com kita juga ada campaign, kita ada retur 15 hari kerja setelah produk itu diterima teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan ngerasa produknya nggak original atau apa, nanti kita ada retur manajemennya sendiri. Next. Nah, kalau kita ngomong nih, blibli.com itu key proposition-nya apa aja sih? Kita ada free shipping. Jadi kalau belanja di blibli.com nih, teman-teman mungkin yang belum pernah belanja atau udah sering belanja pasti akan tahu bahwa kalau di blibli.com, kalau kita belanja minimal 50.000, kita udah akan dapat free shipping sampai dengan 20.000. Kalau belanja 100.000, otomatis akan dapat free shipping sampai 30.000. Kalau belanja di atas 250.000, nanti otomatis dapat free shipping-nya adalah 50.000. Jadi ini yang sering digunain sama teman-teman kita nih, UMKM gitu. Karena kadang kan kalau kita ngomong ke mereka, Bu, Pak, apa sih susahnya gitu, apa sih kendalanya? Pasti mereka akan ngomong kendalanya dari ongkir, Mas. Kadang orang itu nggak mau beli karena harga sama ongkirnya hampir sama. Nah, di blibli.com kita nawarin salah satu solusinya adalah free shipping. Jadi kita biasanya akan ngomong, boleh loh Bapak Ibu ini produknya ditawarin bisa belinya via Blibli aja biar dapat free ongkos kirimnya, seperti itu. Kita juga ada fast delivery, 100% original, 24/7 customer care, secure payment, dan 15 days return policy. Next. Nah, ini tadi yang saya obrolin tentang subsidi kita. Next. Kemudian tadi kalau di awal saya bilang kita ada 20 gudang nih, itu akan berhubungan dengan jaringan distribusi kita gitu. Karena kita bekerja sama dengan beberapa shipping partner kita juga taruh beberapa barang kita di gudang kita sehingga nanti akan sampai di tangan customer lebih cepat. Next. Nah, kemudian kadang kalau ditanyain apa sih yang bisa dibantu e-commerce nih ke UMKM gitu. Kita tahu sendiri bahwa teman-teman UMKM kadang kesulitan nih kalau ngomong masalah pembayaran. Kadang sebagai pembeli kita mau beli terus dikasih rekening pribadi, kita agak deg-degan nih, benar nggak ya, jangan-jangan penipuan nggak sih gitu. Karena kita sering banget dengar berita bahwa sudah transfer ternyata barang nggak dikirim. Nah, untuk menyiasati itu kita biasanya ngomong ke teman-teman UMKM kita bahwa boleh loh Bapak Ibu masuk ke blibli.com, nanti akan kita bantu nih. Jadi customer-nya nanti bayarnya akan via blibli.com. Jadi mereka sendiri nanti nggak akan deg-degan bahwa, oh ini penipuan nggak ya, takutnya uangnya dibawa lari. Karena nanti mereka akan merasa, oh aman nih transaksi via e-commerce, via blibli.com, seperti itu. Sehingga kalau misalkan kalau dulu pengen beli barang nih harus pakai bayar tunai, mungkin sekarang kita ada cicilan pakai kartu kredit yang juga di blibli.com, nanti cicilannya kita akan ada free, seperti itu. Next. Nah, kemudian kita juga ada metode pembayaran kita, tadi ada banyak sekali, salah satunya ada QRIS. Jadi ini
mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa di Indonesia sekarang pembayaran digital semakin beragam dan salah satunya adalah QRIS, dan kita juga ingin mengenalkan jenis pembayaran ini kepada publik seperti itu. Next. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kalau misalkan mau bayar pakai QRIS gimana sih? Kan kadang di laptop seperti itu atau bisa gitu. Bisa aja di-scan pakai Gojek atau e-wallet-nya. Next. Nah, ini adalah inovasi teknologi kita. Kalau tadi saya bilang ada omni channel kita ada beli-beli in-store sama click and collect. Jadi kalau misalkan mau beli produk via e-commerce nih, mau beli produk via blibli.com, tapi mau ambil barangnya langsung bisa? Nggak bisa, karena kita ada click and collect dan beli-beli in-store. Karena nanti misalkan, aduh saya pengen nih belanja produk A gitu di blibli.com, karena kalau belanja pakai websitenya ada cashback-nya gitu, tapi saya pengen cepet gitu kan. Jadi ya udah mereka akan belanja via website kita, nanti mereka akan pilih click and collect, terus mereka ambil saat pulang kerja seperti itu. Next. Oke, ini kita akan ngomong tentang digitalisasi UMKM. Next. Nah, kalau kita ngobrol tentang penetrasi internet, kan kita udah tahu sekali ya Indonesia negaranya sangat luas, penduduknya sangat banyak, dan penetrasi pengguna internetnya juga setiap tahun selalu bertumbuh. Bisa dilihat di sini berdasarkan area, berdasarkan usia, dan berdasarkan gender. Next. Nah, dari 268,2 juta jiwa, 150 juta jiwanya adalah pengguna internet, sehingga kita bisa mengambil kesempatan di sini. Kalau ada 150 juta orang di Indonesia sudah menggunakan internet, tentunya saat kita memasarkan produk kita, itu akan lebih visible bagi mereka, karena mereka bisa melihatnya hanya dari handphone atau hanya dari laptop mereka. Selain itu, ada 130 juta penduduk Indonesia yang aktif di media sosial. Ini juga kita kalau di blibli.com, kita marketing exposure kita biasanya kita akan kasih merchant-merchant kita atau seller-seller kita untuk kita ikutkan di sosial media kita juga, seperti itu. Next. Nah, ini adalah peluang e-commerce. Bisa dilihat sendiri di sini peluangnya cukup besar sekali, sehingga kalau misalkan teman-teman nih yang sudah punya produk tapi belum coba dijual secara masif melalui e-commerce, ini bisa menjadi salah satu gambaran bahwa produknya atau ada kesempatan nih untuk membuat produk ini bisa dikenal masyarakat secara luas. Boleh next? Nah, kalau kita ngomong nih, kenapa sih orang beli via e-commerce gitu? Kalau kita ngomong, kadang waktu kita datang ke teman-teman UMKM, mereka masih agak skeptis nih Bapak Ibunya, kenapa sih Mas harus beli via e-commerce gitu? Nah, ada banyak sekali alasan, mulai dari hemat biaya, kenyamanan, ragam variasi pilihan, nilai tambah layanan, dan juga hemat waktu. Kalau kenyamanan sih kita tahu sendiri ya, kalau kita belanja online kan berbeda kalau kita belanja secara offline. Kalau offline misalkan kita mau ke satu toko gitu, mereka ada jam bukanya sendiri nih. Kalau di luar jam buka itu mereka nggak bisa. Sedangkan kalau kita belanja secara online dari handphone kita atau dari laptop kita gitu, jam berapapun kita masih bisa menggunakan itu. Kemudian nilai tambah layanan, misalkan kalau di blibli.com kita nilai tambah layanannya adalah ada free shipping, kemudian kita ada 15 hari retur system gitu. Jadi sebagai pembeli kita juga ngerasa oh aman nih ternyata belanja di e-commerce seperti itu. Next. Nah, ini adalah perubahan perilaku konsumen kita selama pandemi COVID-19 kemarin. Jadi memang COVID-19 masih terus ada, dan memang pada awal-awal kemunculannya kita ada shifting nih gitu. Kalau dulu orang mungkin belanja produk-produk fashion, produk elektronik itu lebih banyak, tapi saat pandemi kita shifting nih, orang belanjanya mulai berubah. Mereka akhirnya belanja misalkan kebutuhan pokok lebih banyak via internet, karena mereka nggak perlu lagi nih harus keluar dari rumah, harus berdesakan dengan orang-orang seperti itu, sehingga kategori Blibli Mart kita itu meningkat 3 kali lipat. Kemudian di Galeri Indonesia order kita juga meningkat 6 kali lipat, sedangkan untuk produk-produk kesehatan dan kecantikan kita itu meningkat di 3 kali lipat. Next. Nah, ini kalau kita ngomong kenapa sih UKM harus masuk pasar e-commerce? Next.
Nah, mungkin bisa dilihat perbedaannya antara UMKM sama e-commerce ya. Kalau UMKM perbandingannya masih sangat tinggi, banyak UMKM yang belum terliterasi atau melek secara digital. Kemudian kalau di e-commerce atau ekosistem itu mereka bisa eh, punya jalan baru atau mereka bisa mengembangkan produk mereka lebih besar lagi, lebih masif lagi. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah keuntungan kalau mulai berjualan secara online nih. Apa sih keuntungannya? Yang pertama minim modal dong tentunya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jualannya secara offline, kita masih harus sewa tempat. Mungkin memang kalau jualan secara online kan, tapi kan harus ada gudang juga seperti itu kan. Benar. Nah, tapi kalau di blibli.com nanti kita juga ada layanan yang namanya FBB atau fulfillment by Blibli. Jadi produknya Bapak Ibu atau produk teman-teman itu bisa ditaruh di gudang kita seperti itu. Bisa dititipkan di gudang kita sehingga nggak perlu nih sewa tempat seperti itu. Kemudian minim biaya operasional seperti tadi ada biaya gudang yang bisa lebih hilang, kemudian biaya operasional lain seperti misalkan kalau secara offline harus punya 4 atau 5 pramuniaga gitu kan, tapi kalau misalkan secara online mungkin nggak perlu pramuniaga, hanya admin saja sehingga semakin menekan biaya operasional. Kemudian pengenalan produk juga meningkat. Jadi kalau untuk produk-produk lokal mungkin orang tahunya hanya di sekitar wilayah itu saja gitu kan. Pemasarannya selama ini hanya di wilayah tertentu. Tapi saat kita coba masukkan secara di e-commerce atau di blibli.com, kita bantu nih marketingnya, kita bikinin promo-promo khusus sehingga orang-orang di seluruh Indonesia bisa tahu, oh ternyata ada produk ini nih. Dan harapannya mereka juga bisa membeli produk itu secara mudah di blibli.com. Itu nanti berhubungan dengan jangkauan pasar yang meningkat karena produknya sudah dikenal, maka pembelinya bisa dari Aceh sampai Merauke seperti itu. Kemudian kalau kita jualan di e-commerce juga kita lebih fleksibel gitu. Jadi kita bisa bisa tahu nih gitu, kita nggak harus lo buka toko misalkan mulai jam 10 sampai jam 5 sore gitu. Kita bisa aja kayak mau dibuka kapan aja tokonya, tapi kita bisa respon ordernya sehari sekali misalkan. Misalkan setiap hari, setiap malam direkap jam 8 malam, di packing, besok paginya bisa dikirimkan. Nah, ini akhirnya membuat keuntungannya makin meningkat nih teman-teman yang jualan produk lokal di e-commerce. Next. Nah, kalau kita ngomong produk lokal di Indonesia ada banyak sekali ya, tapi kadang ada yang kita belum tahu nih gitu. Kadang kita kasih kiat-kiat untuk produk lokal yang baru mau launching atau masih exposure-nya masih belum banyak gitu. Terus kalau kita ngomong kadang kita juga nemuin produk lokal tuh misalkan makanan. Makanannya enak banget gitu, tapi packaging-nya itu masih kurang. Nah, di sini kita biasanya mengedukasi seller-seller itu, kita juga ngasih beberapa layanan tambahan seperti kalau kita ngomong visualisasi atau packaging gitu, kita akan kasih mereka free photoshoot sehingga kalau kita ngomong kalau jualan online kan orang akan lihat pertama adalah dari fotonya gitu. Kadang teman-teman UMKM kita itu fotonya masih ala kadarnya. Nah, di sini blibli.com kita menawarkan free photoshoot. Jadi teman-teman UMKM tinggal kirim produknya ke kita, nanti akan kita fotoin, kita kembalikan produknya dan bisa di-upload di blibli.com seperti itu. Itu juga sama dengan yang lainnya misalkan seperti branding, kemudian diferensiasi dari produk lainnya, komitmen, fokus terhadap kepuasan konsumen dan respon yang cepat. Next. Nah, ini adalah alasan kenapa sih harus bergabung dengan blibli.com. Jadi mungkin yang sedang ikut Zoom dari Pinhome ini gitu kan, kenapa sih kita kalau misalkan punya produk nih, saya harus mulai join sama blibli.com karena kita menawarkan banyak sekali, ada brand exposure. Kita akan menawarkan produk teman-teman itu mendapat exposure lebih di kanal kita. Kemudian tadi yang seperti yang saya sudah bilang dari sekian juta pengguna internet di Indonesia, 86%-nya ini sudah membeli produknya melalui e-commerce gitu. Jadi daripada nunggu lagi, mending mulai sekarang jualan produknya di e-commerce. Kemudian efisiensi secara operasional, kemudian karena kita juga punya 60 juta pengunjung bulanan kita, dan lain sebagainya. Next. Oke, ini adalah Karir Indonesia. Boleh next. Next.
Nah, ini adalah komitmen kami dalam mendukung UMKM. Tadi kalau sudah kita obrolin gitu di awal, Galeri Indonesia itu apa aja sih yang bisa dijual di kategori Galeri Indonesia? Semua produk lokal, yang produk itu adalah produk rumah dan dekorasi, produk makanan, seni kerajinan, fashion, dan kesehatan kecantikan yang memang sudah ada sertifikasinya, boleh dijual di kategori Galeri Indonesia. Next. Nah, ini adalah beberapa brand yang sudah bergabung di Galeri Indonesia. Ada Kelas Murai, ini adalah plastik ramah lingkungan, kemudian ada Mendekor, ada Javara, ada Woodka, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah fasilitas untuk teman-teman UMKM. Apa sih yang kita kasih di blibli.com? Ada pendampingan UMKM. Jadi kita akan ada satu officer yang nanti akan mendampingi teman-teman, akan menginfokan ada promo apa aja, atau mau bikin promo apa aja, dan bagaimana cara membuat produk teman-teman lebih terlihat di blibli.com. Kemudian kita juga ada kemasan produk gratis. Jadi kita ada beberapa merchant yang kita akan lihat penjualan mereka nih. Ternyata kalau penjualannya bagus, akan kita kasih nih free kemasan gitu. Jadi kita akan cetakan 1.000 kemasan untuk mereka. Kalau yang di sini itu untuk makanan. Jadi kalau teman-teman punya produk makanan, kita lihat ternyata mungkin kemasannya masih kurang menarik, tapi sebenarnya rasanya oke, kita akan kasih free produk, free kemasan produk seperti itu. Kemudian photoshoot gratis yang tadi saya mungkin sempat ceritakan di awal. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya produk fashion tapi belum ada modelnya, kita akan provide fotografer dan juga studionya sama dengan modelnya. Ini semua gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian kita juga ada program kakak asuh, misalkan untuk teman-teman yang UMKM tapi cukup gaptek, kita nanti ada program kakak asuh untuk membantu teman-teman UMKM itu agar bisa on board di blibli.com. Kemudian kita juga punya fulfillment by Blibli. Jadi ini adalah titip barang di gudang kita untuk teman-teman yang misalkan punya barang atau terlalu repot, misalkan, aduh saya repot mas, sehari ada sekian ratus order gitu. Boleh nggak sih dititipin di blibli.com produknya, itu juga bisa. Kemudian kita juga punya Blibli Mitra, jadi Blibli Mitra nanti kita akan memasarkan produk teman-teman di warung-warung kelontong di seluruh Indonesia yang sudah bekerja dengan Blibli Mitra. Next. Nah, kemudian kita juga untuk teman-teman yang misalkan punya produk besar gitu, kita ada namanya LKPP, itu kita kerjasama dengan pemerintah kita. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman misalkan ada permintaan nih dari pemerintah gitu kan, misalkan perlu produk ini gitu kan, bisa nggak dicari di blibli.com, nanti bisa, dan produknya teman-teman bisa didaftarkan di Bela Pengadaan ini. Next. Nah, kemudian kita juga untuk teman-teman UMKM, kita ada banner eksklusif di C1-nya Galeri Indonesia. Nanti kita juga bisa bikinkan promo. Di kita biasanya promonya adalah promo mingguan, jadi selama 1 minggu, nanti produknya teman-teman akan di-display di banner kita. Nanti bisa misalkan kita bikin promo tematik nih, misalkan kalau mau ulang tahun nih, katakanlah mau ulang tahun DKI Jakarta gitu, kita bisa 1 minggu kita full masukin produk-produk dari lokalpreneur di DKI Jakarta. Misalkan mau sendirian promo ulang tahun brandnya, itu juga nanti bisa dimasukkan di C1 kita. Selain itu teman-teman juga nanti bisa berpartisipasi di flash sale kita seperti itu. Next. Oke, next. Nah, jadi kalau misalkan mau buka toko di Blibli, boleh, next. Bisa. Oke, next. Nanti bisa klik di seller.blibli.com, nanti bisa langsung register di sana. Di tempat kita ada 2 macam registrasi, ada secara individu atau secara perusahaan atau PT. Kalau perorangan nanti yang diperlukan hanya email, nomor handphone aktif, nama toko. Nanti mungkin untuk yang PT akan ada tambahan lagi seperti akte pendirian, akte perubahan, SK Menkes, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah beberapa merchant kita atau seller kita yang sudah bergabung di kategori Galeri Indonesia. Ada Mbak Sanjung Sari, ini dia owner Funcraft. Kemudian ada Imas Mintarsih, ini owner Oyo Jengkol, yaitu keripik jengkol dari Sumedang. Dan Imas Mintarsih ini adalah salah satu pemenang di Blibli Big Start Indonesia waktu itu. Jadi kalau misalkan ada yang mikir, aduh mas saya kan cuma jualan keripik, bisa nggak sih sebenarnya
produk saya berkembang, Imas Pintarsi ini adalah salah satu contohnya bahwa jualan apapun bisa loh berkembang gitu selama teman-teman mau berusaha, mau menimba ilmu baru. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin si Imas Mintarsi ini kan foto sama produknya ya. Dulu packagingnya nggak sebagus ini gitu, tapi setelah dia ikut kompetisi, di kompetisi Blibli Big Start itu juga ada beberapa kelas atau pelatihan. Nah, di situ akhirnya si Imas ini bisa mengembangkan produknya. Kemudian ada Mas Brian, ini founder dari Mendekor. Next. Nah, mungkin itu udah selesai. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nanti tadi Mas Rehan juga udah bilang boleh ditaruh di kolom chat atau nanti mau ditanyain langsung juga nggak apa-apa. Saya kembalikan ke Mas Rehan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Anggir. Benar-benar banyak banget insight menarik sih yang aku dapetin pada malam hari ini. Jadi aku juga baru tahu nih kalau Blibli Galeri Indonesia sangat-sangat apa ya, menolong gitu. UMKM yang ada di Indonesia sama-sama memberdayakan gitu kan, yang sebelumnya mungkin konvensional gitu kan, dijual di secara offline, di pameran atau di pasar gitu kan. Terus sekarang mulai didigitalisasi melalui Blibli Galeri Indonesia. Dan nggak cuma itu aja ya Mas, ternyata Blibli juga menolong teman-teman, membantu teman-teman UMKM nih, mulai dari edukasi cara gimana nih memasarkan barangnya gitu kan di secara online, terus juga membantu tadi juga ada itu ya kayak jasa foto untuk foto produknya, terus jasa pemasarannya. Wah, benar-benar keren banget sih, benar-benar bisa banget untuk membangkitkan gitu UMKM di Indonesia. Nah, mungkin satu pertanyaan gitu Mas dari aku penasaran sih, kira-kira kalau misalnya di sekarang ini UMKM tuh trennya seperti apa ya Mas? Mungkin bisa dijelasin gitu dari awal sebelum pandemi, terus setelah sekarang, di era sekarang, new normal seperti sekarang ini, kira-kira trennya seperti apa? Gitu Mas. Ya, jadi kalau Mas Rehan kalau kita ngomong trennya seperti apa, memang shiftingnya cukup ini ya, cukup besar ya. Kalau dulu kan kita ngomong kalau produk lokal orang pasti udah tahu dong produk fashion kadang yang paling dicari gitu kan. Eh, Produk lokal fashion sepatu kita tuh luar biasa menurut saya bagus-bagus, harganya bersaing seperti gitu kan. Orang dulu belinya fashion baik itu fashion remaja, fashion pria, atau fashion wanita itu jauh sebelum pandemi. Kemudian ada juga banyak yang belanja produk-produk home and living di tempat kita. Misalkan ada satu seller nih dari Jawa Timur namanya iPhone Holic gitu kan. Itu dulu pembelinya cukup banyak nih sebelum pandemi gitu. Bukan berarti setelah pandemi nggak ada pembeli, ada juga gitu. Tapi mungkin di awal-awal pandemi yang paling banyak adalah mereka yang jualan madu. Jadi produk-produk kesehatan kecantikan seperti madu, kemudian hand sanitizer, waktu itu kan kita sempat ada agak langka gitu. Nah, UKM-UKM kita yang punya produk kesehatan kecantikan, mereka shifting nih produknya. Akhirnya mereka juga jualan hand sanitizer seperti itu. Jadi memang pada waktu itu sampai sekarang produk-produk makanan sama produk kesehatan kecantikan masih cukup diminati seperti itu. Jadi produk madu, kemudian makanan instan kayak gitu. Karena memang mungkin trennya orang-orang nggak bisa nih pergi keluar kota waktu itu kan karena ada penyekatan, ada PPKM seperti itu. Sehingga mereka akhirnya pengen, aduh udah lama nih nggak ke Bali, pengen makan makanan Bali nih bisa nggak gitu. Akhirnya mereka belanja produk-produk itu via e-commerce-nya seperti itu. Yang menarik, menarik. Berarti benar-benar ya untuk UMKM tuh banyak shiftingnya gitu kan untuk apa namanya menyesuaikan diri dengan keadaan seperti sekarang kayak mulai bikin produk-produk Iya. sanitizer dan segala Iya, macamnya iya, gitu ya Mas. benar. Saya ada cerita menarik nih. Jadi Apa saya tuh? masih ingat Hmm? tahun 2020 awal kalau nggak salah sebelum pandemi itu Blibli.com sempat diundang oleh salah satu dinas. Kita pergi ke Labuan Bajo gitu kan. Ada satu merchant saya dari sana dia cerita, "Oh, Mas, ini saya mau daftar nih, saya mau coba produk saya online kan, tapi saya belum pernah sama sekali gitu." "Oh, nggak apa-apa Pak, dicoba aja gitu." Selama ini gimana? Selama ini customer-nya dia hanya orang-orang yang datang ke Labuan Bajo buat liburan gitu kan. Selama ini dia belum pernah sama sekali masukin itu online gitu. Singkat cerita, akhirnya dia daftar nih. Dan 2 minggu kemudian tiba-tiba ada pandemik. Jadi akhirnya orang-orang nggak ada yang liburan sama sekali. Dan dia menghubungi saya karena ternyata penjualannya, dia bilang, untung ya Mas ya saya udah gabung sama Blibli 2 minggu sebelum sebelum pandemi karena
saat itu juga penjualannya dia shifting dari yang dulunya dia punya outlet offline, akhirnya semuanya sekarang belanjanya via blibli.com. Namanya adalah Labajo Flores Coffee waktu itu. Jadi dia bilang, saya nggak, awalnya saya nggak percaya nih Mas, kalau ternyata online itu bisa sebesar ini, tapi ternyata begitu saya ngikutin, kemudian ada pandemik waktu itu, akhirnya ya udah, saya nggak tahu ternyata akhirnya ada orang nih yang mau belanja produk saya secara online kayak gitu. Oke, menarik, menarik. Berarti benar-benar kalau misalnya penjualan di Blibli Galeri Indonesia itu selalu tumbuh ya, Mas. Jadi nggak usah khawatir gitu bagi teman-teman di sini yang mau memasarkan produk-produknya, produk-produk UMKM-nya gitu lewat Blibli. Mungkin juga ada nyambung juga nih Mas sama pertanyaan dari salah satu partisipan sekarang dari Anonymous nih kebetulan. Kira-kira ada requirement khusus gak ya kalau mau daftar toko di Galeri Indonesia gitu? Oke, jadi sebenarnya requirement khususnya kalau kita ngomong selain yang tadi ya Mas ya, yang tadi kalau secara umum daftar di Blibli harus ada email, harus ada KTP, harus ada nomor telepon. Untuk produk-produk UMKM sebenarnya kita minta ada sertifikasinya. Misalkan produk-produk makanan, at least ada PIRT-nya gitu kan, karena kita juga pengen assure nih ke customer kita bahwa produk-produk yang kita jual ini aman loh gitu kalau dikonsumsi mereka seperti itu. Jadi selama teman-teman sudah ada misalkan PRT atau misalkan BPOM atau misalkan SIU kayak gitu itu sudah bisa bergabung sebagai penjual di kategori Galeri Indonesia. Oke, oke. Berarti cukup ini ya, cukup mudah juga ya, asalkan juga teman-teman di sini udah punya sertifikasi khusus gitu kan, mulai dari IRT. Mungkin kalau misalnya produk obat atau makanan juga BPOM gitu ya, Mas, biar terjaga gitu kualitasnya terpercaya semua produk yang dijual oleh Blibli. Oke, I see, I see. Terus mungkin aku pengen tanya lagi nih, Mas. Kira-kira apa sih keuntungan untuk apa namanya memasarkan produknya di Blibli gitu? Mungkin ada promo-promo gitu yang bisa diajukan waktu menjualnya gitu, Mas? Iya, jadi sebenarnya di blibli.com itu kita ada beberapa promo tematik, Mas. Misalkan kalau bulan-bulan ini kita punya double date nih, kayak 10-10, 11-11, 12-12. Nah, di situ kita juga apa namanya? Kita bantu merchant-merchant kita nih, seller-seller kita buat ayo dong Bapak Ibu kita coba daftarin produknya di sini. Nah, selain tematik seperti itu, kita juga ada promo yang memang kita khusus bikin untuk merchant-nya. Misalkan merchant-nya bilang, "Mas, ini produk saya ada," kadang kan ada beberapa lokal produk yang mereka lagi anniversary gitu kan, "Bisa nggak sih ini dibikinin apa, promo sendiri di kita?" Bisa, jadi kita bisa bikinin promo by request. Misalkan merchant-nya lagi ada promo sendiri yang memang mau dibawa ke e-commerce, atau dari promo dari kita, misalkan kita ulang tahun Blibli, atau promo double date, atau yang paling dekat yang setiap bulan Blibli selalu ada, itu namanya Big Payday. Jadi Big PD itu dari tanggal antara 25 sampai 27 atau 26 sampai 28. Nah, di situ mereka bisa ikutan promo kita. Ya, menarik, menarik. Berarti promonya itu benar-benar tematik ya, jadi teman-teman nggak usah ragu nih kalau misalnya langsung ikut promonya gitu, karena bakalan traffic-nya juga tinggi juga ya, Mas, untuk di Blibli sendiri. Ya, jadi sebenarnya di promo ini itu kita ngasih apa namanya? Benefitnya kan ke customer, karena nanti kalau customer-nya beli di tanggal-tanggal promo itu mereka akan dapat cashback, akan dapat diskon, sedangkan penjual kita tidak perlu mengeluarkan cashback atau diskon itu, nanti itu yang tanggung adalah blibli.com. Jadi keinginan kita biar customer-nya ini juga happy belanja, terus tahu nih, oh ternyata ada produk baru ini loh, atau ada produk lokal ini loh, sehingga teman-teman UMKM juga mungkin terbantu di sana, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin aku pengen tanya lagi nih, Mas. Mungkin juga ada beberapa orang-orang gitu yang berpikiran kalau misalnya produk lokal lebih kurang bagus nih kualitasnya daripada produk luar negeri. Nah, sebenarnya dari Mas sendiri gitu, persepsi Mas tentang produk lokal tuh seperti apa sih, Mas gitu? Bisa meluruskan pemikiran-pemikiran seperti itu Oh, gitu. saya setuju. Hmm. Saya setuju itu. Oh, Bukan, kita sebenarnya juga harus sadar bahwa tidak semua produk lokal itu sebenarnya punya kualitas yang bagus. Padahal mereka sebenarnya punya potensi untuk menjadi sangat bagus seperti itu kan. Kadang
Ada orang mungkin karena mereka kalau kita ngomong lokal produk, mungkin ini disclaimer-nya adalah beberapa merchant saya tuh kadang mereka bukan anak muda gitu, mereka adalah ibu atau bapak-bapak atau ibu-ibu gitu yang mereka memang bisanya produksi terus gitu. Ada beberapa merchant yang secara rasa mereka tuh sangat enak untuk makanan, tapi secara packaging-nya itu kurang bagus sehingga itu berimbas ke produk mereka saat dikirimkan, seperti itu. Jadi kalau ngomong apa namanya, produk lokal kita kualitasnya bagus banget, ya sebenarnya memang bagus. Cuma ada beberapa variabel yang mungkin tidak terlalu diindahkan atau mungkin dilupakan nih oleh beberapa teman-teman UMKM sehingga akhirnya kualitas produk bagus itu akhirnya menurun seperti itu. Kalau kita ngomong bagus banget, ada banyak banget produk lokal kita yang kualitasnya itu oke banget loh kayak gitu. Karena pengrajin-pengrajin kita itu benar-benar yang mereka itu yang put their heart on their works gitu kan. Ada banyak sekali saya temuin ini lokal dari satu kota kecil gitu, ternyata packaging-nya mereka udah bagus, kalau misalkan baju jahitan mereka juga udah sangat rapi kayak gitu. Nah, ini sebenarnya mau kita angkat nih, kita bawa produk-produk mereka ke Blibli.com agar dapat exposure lebih sehingga orang-orang lain akhirnya sadar, oh ternyata produk lokal yang mungkin selama ini mereka pernah beli atau pernah rasakan kalau misalkan di luaran itu tidak terlalu bagus, ada juga kok yang sudah terkurasi dan bagus seperti itu. Itu sebenarnya yang kita giatkan, Mas, kayak gitu. Berarti mungkin Mas Anggir bisa kasih sedikit nih tips and trick untuk memilih produk-produk lokal gitu yang kualitasnya bagus dan harganya sesuai gitu di kantong. Kira-kira gimana, Mas? Sebenarnya banyak banget. Misalkan kalau di Blibli.com, kalau pengen beli produk lokal yang bagus, kan bisa pilih nih. Kadang ada beberapa orang yang sudah tahu Instagram-nya dulu, kemudian mereka pergi ke e-commerce-nya seperti itu kan. Ada juga yang misalkan kalau tiba-tiba saya pengen masuk ke Blibli.com nih, cara lihat produk yang bagus seperti apa gitu. Mas bisa lihat dari rating tokonya kayak gitu. Karena kalau rating toko di Blibli.com itu ada beberapa variabelnya gitu. Bukan berarti kalau mereka ratingnya jelek itu sebenarnya produknya jelek, enggak, mungkin karena pengirimannya mereka agak lambat, seperti itu juga bisa. Kalau misalkan pengen cari nih yang trusted kayak gitu, bisa dicek dari rating toko yang tadi atau bisa lihat dari official store-nya. Karena banyak juga produk-produk lokal kita yang sudah official store di blibli.com. Jadi kalau di blibli.com, kalau mereka official store berarti memang mereka pemegang merek kayak gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa produk mereka ini bagus, ada standar yang sudah dipenuhi oleh mereka kayak gitu. Kalau misalkan cari yang harganya pas kayak gitu, kalau harga sekali lagi kembali ke masing-masing orang ya Mas Rehan, kita ngelihatnya karena kalau kita kadang-kadang gini, aduh produk produk luar itu lebih murah tapi kualitasnya lebih bagus gitu kan. Ada juga yang bilang bahwa produk di Indonesia tuh murah tapi nggak bagus kayak gitu kan. Nah itu menurut saya akhirnya kan kembali ke diri kita gitu. Kita pengen kalau kita ngomong mau kita support lokal ekonomi ya memang kita mungkin nggak dapat harga yang katakanlah murah gitu kan. Tapi bagi saya kan ada harga-harga yang memang itu pantas untuk produk seperti itu kayak gitu. Kalau pengen murah lagi belanjanya waktu kita promo kayak Big PD gitu, kita pasti akan dapat cashback. Dan kalau di Galeri Indonesia kita memang juga kerjasama sama beberapa bank gitu kan. Mereka juga bisa ngasih diskon, misalkan pakai bank A, bank B atau bank C gitu. Itu nanti ada potongan diskonnya seperti itu. Nah, seperti Kemarin kita kerjasama dengan Kemenparekraf, kita punya program namanya PSBBI atau Bangga Buatan Indonesia. Jadi kita kasih diskon 100.000 untuk minimal pembelian 200.000 untuk semua produk yang ada di Galeri Indonesia seperti itu. Untuk merchant-merchant yang sudah berpartisipasi kayak gitu sih. Jadi memang rajin ikuti promo, terus follow sosial media kita karena biasanya di sosial media kita akan ngasih tahu nih ini ada promo apa, kode voucher apa, seperti itu. Oke, oke, siap, Mas. Terus aku pengen nanya lagi nih, Mas. Berhubung belum ada pertanyaan lagi nih dari viewers ya. Mungkin aku pengen nanya nih, Mas, kalau misalnya kita, pasti masih ada beberapa orang misalnya yang kepikiran gitu untuk mulai usaha UMKM, tapi takut gitu, mulai dari mana, kayak takut misalnya nggak laku atau gimana gitu kan. Nah, mungkin Mas bisa meyakinkan nih teman-teman yang masih ragu untuk membuka UMKM, kira-kira gimana seharusnya mereka gitu, Mas.
Nah, kalau kita ngomong kalau mau buka atau mau bikin produk atau mau jadi local planner kayak gitu kan, menurut saya sih yang paling make sense adalah kita join sama komunitas gitu, karena pasti ada komunitasnya nih. Nah, di komunitas itu kita bisa belajar nih, kita nggak perlu dong ngalamin kita rugi karena apa gitu, tapi kita bisa belajar dari komunitas itu. Banyak banget kok komunitas-komunitas wirausaha yang ada di Indonesia gitu. Teman-teman bisa search di sosial media teman-teman, kemudian tinggal join aja kayak gitu. Nah, kalau di blibli.com kita juga ada komunitas sellernya nih. Jadi misalkan bikin produk, kemudian join sama blibli.com, nanti akan masuk di komunitas Blibli seller kita. Nah, di situ akan banyak sekali info-info, kita juga bisa bertukar pikiran di sana, sehingga misalkan pengusaha muda nih, oh saya bisa ambil atau saya bisa improve di mana nih, kayak gitu. Jadi memang saran saya sih buat teman-teman yang mau bikin usaha, yang takut itu pasti gitu, tapi ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Dan jangan lupa buat join sama komunitas, karena menurut saya komunitas itu akan sangat membantu teman-teman. Oke oke, paham paham. Jadi jangan ragu ya untuk memulai karena pasti ada aja jalannya gitu kan. Apalagi Iya. mempromosikannya di Blibli gitu kan. Menarik banget. Oh ya, ini ada pertanyaan nih dari Anonymous Attendee. Blibli Gallery Indonesia sering open buzzer atau tenan buat UMKM-nya nggak ya? Gitu. Nah, kita dulu sebelum pandemi kita beberapa kali kita memang ada event offline kita gitu. Kita misalkan kalau nggak salah ada beberapa event offline di Jakarta, di Surabaya, di Bali kita juga ada. Kita memang mengundang merchant-merchant kita nih yang udah join sama kategori kita. Kita bilang, Bapak Ibu kita ada event offline di sini loh, mau ikut nggak gitu. Itu semua nanti akan di-cover oleh blibli.com. Jadi mereka tidak perlu bayar apapun seperti itu. Kemudian misalkan mereka nggak bisa nih gitu. Waduh Mas kita nggak bisa gitu. Bisa juga barangnya dikirimkan ke kita, nanti yang akan arrange adalah kita. Jadi memang kita inginnya kan juga mengenalkan produk-produk mereka baik secara offline maupun online, seperti itu. Mungkin ke depannya kalau misalkan keadaan sudah semakin terkontrol, sudah diperbolehkan untuk ada event offline online, mungkin kita akan ada bazar juga seperti itu. Paham paham paham. Mungkin aku pengen nanya lagi nih Mas. Tadi kan sempat disinggung ya tentang click and collect gitu kan, Iya. sama beli-beli in store gitu. Mungkin itu ada mekanisme tertentu gitu nggak sih Mas? Kayak misalnya barangnya emang udah dipasarkan di mana-mana gitu atau ya pokoknya ada requirement tertentu gitu nggak Mas? Kalau misalnya untuk membeli lewat situ. Sebenarnya tuh untuk click and collect bisa digunain ke semua toko ya, jadi nanti tinggal daftar aja click and collect. Tidak ada requirement khusus, yang pasti adalah ada toko offline-nya, ada tempat untuk ambil barangnya gitu. Jadi misalkan udah punya toko kue nih gitu kan, ya udah kalau misalkan produk-produk basah yang nggak bisa dikirim lebih dari sekian hari pakai agen ekspedisi, boleh di click and collect, jadi orang tinggal belinya secara online, sebelum pulang kerja mungkin, atau waktu apa tinggal diambil aja di sana, kayak gitu. Jadi sebenarnya requirement khususnya nggak ada, tapi yang pasti karena namanya click and collect harus ada tempat pengambilannya. Nah, tempat pengambilannya itu yang harus ada secara offline-nya. Oke, paham paham. Oke Mas, mungkin berhubung juga belum sudah tidak ada lagi yang menanyakan gitu dan aku udah cukup nih nanya-nanya sama Mas Angger gitu. Mungkin ada ini apa namanya pesan-pesan terakhir gitu dari Mas Angger buat pelaku UMKM maupun yang tertarik nih buat belanja UMKM di Blibli Galeri Indonesia gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin mau coba usaha atau buka usaha, nggak perlu takut, ya tinggal jalan aja, maksudnya jangan dipikirin gagalnya seperti apa, tapi memang kita harus mengantisipasi kegagalan-kegagalan itu. Kalau menurut saya, dengan join komunitas, kemudian misalkan memberanikan diri untuk join di e-commerce itu adalah salah satu step yang cukup membantu teman-teman di sana. Dan untuk teman-teman yang misalkan masih skeptis nih, belanja produk lokal bagus nggak ya? Belanja produk lokal itu benefitnya seperti apa? Nggak perlu ragu lagi, teman-teman bisa mulai belanja produk-produk lokal kita, karena memang produk lokal kita kualitasnya sangat bagus sekali sebenarnya, seperti itu. Dan misalkan mau beli via e-commerce kayak gitu, itu juga nggak perlu ragu karena e-commerce itu juga memberikan banyak sekali benefit-benefit ke teman-teman. Kalau di blibli.com, salah satu benefitnya adalah free ongkir, kemudian kita masih ada cashback, dan jaminan bahwa produk itu adalah 100% original, seperti itu.
Oke, noted noted. Oke, terima kasih banyak Mas Angger, benar-benar banyak banget, dapat insight menarik nih seputar UMKM gitu, dan seputar Blibli Galeri Indonesia juga. Aku juga baru tahu nih kalau misalnya Blibli, Galeri Indonesia gitu benar-benar memberdayakan teman-teman UMKM gitu, mulai dari nol kan. Jadi benar-benar, apa ya, sangat jadi cahaya di tengah kegelapan gitulah ya istilahnya, karena di tengah pandemi seperti sekarang ini. Apalagi tadi kan Mas Angger juga udah ngasih tahu nih, kayak ada beberapa cerita gitu yang sebelumnya penjualannya, sedikit gitu semenjak dipasarkan di Blibli Galeri Indonesia, makin naik gitu walaupun, apa namanya, pas pandemi juga gitu. Pokoknya benar-benar, keren banget deh Blibli Galeri Indonesia. Oke, mungkin segitu aja nih Pins, acara webinar Properti Academy kita bersama Blibli Galeri Indonesia dengan tema Anak Muda Bangga Produk Lokal. Aku sendiri, ingin berterima kasih kepada Mas Angger yang udah menyempatkan waktunya gitu untuk mengisi pada webinar pada malam hari ini, dan aku juga minta, aku juga terima kasih gitu ke teman-teman di sini yang udah nonton, acara webinar kita dan yang udah nonton IG Live kita juga nih. Pokoknya, akhir kata aku pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan, dalam proses webinar pada malam hari ini, dan see you di sesi Properti Academy selanjutnya. Makasih banyak Mas Angger. Susah banget gak sih cari yang bisa ngertiin kebutuhan properti kita? Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome. Layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Oke-nya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Susah banget gak sih cari yang bisa ngertiin kebutuhan properti kita? Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome. Layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita